Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Biokta Saputra dengan NIM 12040312664 dengan jurusan Ilmu Komunikasi, mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul membahas tentang bahasa dan budaya, pentingnya persekutuan. Yaitu ada beberapa menurut para ahli tentang mengartikan arti dari bahasa itu. Menurut Benjamin Lee Ward, ia mengatakan bahasa itu membentuk pola pikir dan menentukan apa yang kita pikirkan. Yang kedua, menurut Language, bahasa itu merupakan jika kita berbahasa yang berbeda, maka kita akan memandang di luar sana atau di dunia dengan berbagai bahasa yang berbeda pula. Sedangkan menurut Rita Mae Brown, ia mengatakan bahasa merupakan peta budaya, yang mana bahasa menentukan dari mana orang itu tinggal dan kemana orang itu akan pergi. Selanjutnya, kita masuk pada variasi bahasa. Dapat kita lihat ada beberapa variasi dalam bahasa ini. Yang pertama yaitu aksen, yang kedua dialek, yang ketiga slang, yang keempat argot, yang kelima yaitu branding. Nah, aksen merupakan sebuah variasi bahasa, yang mana aksen ini dapat kita katakan sebagai variasi pelafalan yang digunakan oleh orang dalam menentukan bahasa atau menggunakan bahasa yang sama. Nah, dalam pengucapannya pun ini memiliki tekanan-tekanan yang banyak dalam pelafalan aksen tersebut. Nah, bagaimana aksen bahasa Indonesia? Dapat kita ketahui bahwa aksen bahasa Indonesia ini yaitu aksen Melayu baku, yang mana bergantung dengan latar belakang penuturannya. Bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu baku dan dapat kita katakan sebagai Melayu atau bahasa Melayu tertinggi. Nah, bahasa aksen Melayu ini dapat kita katakan sebagai penyampaiannya yang terlalu baku, serta tidak terikat dalam bahasa daerah tertentu, atau dapat kita sebut sebagai aksen bahasa Indonesia ini secara dengan fleksibel. Variasi bahasa yang kedua yaitu dialek. Dialek merupakan variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri bahasa yang sama. Nah, ada beberapa dialek yang ada di Indonesia, yaitu dialek Indonesia Betawi, dan kedua dialek Batak Tabo dan Batak Karo. Nah, ada beberapa contoh yang dapat saya ambil, yaitu di lingkungan masyarakat, di perusahaan atau di sekolah, yang mana mereka menggunakan dialek yang telah resmi atau yang ditetapkan oleh negara. Nah, yang kedua, dialek di lingkungan pasar, yang mana ketika di lingkungan pasar ini mereka menggunakan bahasa dialek ketika melakukan aksi tawar-menawar antara pedagang dan pembeli, yang mana
mereka menggunakan dialek-dialek bahasa tertentu agar mereka dapat menentukan harga barang, sehingga dapat menimbulkan mereka terjadinya tawar atau tawar menawar dan dapat menghasilkan barang tertentu. Selanjutnya yaitu argot. Argot merupakan kosakata khusus yang rahasia yang digunakan oleh subkultur atau kelompok. Contohnya bangku merpati. Artinya yaitu adanya beberapa orang dijadikan sebagai mata-mata dalam kepolisian. Yang keempat yaitu slang. Slangnya adalah menciptakan istilah-istilah yang digunakan tidak digunakan dalam kegiatan-kegiatan formal, yang mana ini berfungsi dengan untuk mengungkap identitas sosial, seperti dapat kita lihat pada sekarang ini seperti OTW, BTW. OTW yaitu tempat di mana kita langsung menuju tempat tujuan, sedangkan BTW yaitu ngomong-ngomong. Yang terakhir dari variasi bahasa ini yaitu branding. Branding atau menggunakan nama perusahaan atau simbol seperti logo, yang mana mereka mencantumkan nama perusahaan atau gambar agar terhadap suatu barang atau produk agar mudah dikenali oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu individualisme dan kolektivisme. Individualisme yaitu bisa dikatakan sebagai hubungan individu dalam masyarakat, yang mana ikatan ini dapat dikatakan sebagai hubungan yang ada dalam diri individualisme masyarakat sendiri, yang mana anggota kelompok ini lebih menonjolkan identitas dirinya atau individualismenya di atas identitas kelompok. Begitupun sebaliknya dengan kolektivisme. Kolektivisme adalah di mana masyarakat yang tergabung dalam kolektif dalam masyarakat, yang mana kolektivisme ini lebih menonjolkan identitas kelompoknya di atas identitas individualismenya. Selanjutnya yaitu perbedaan antara individualisme dan kolektivisme. Individualisme yaitu setiap orang harus menjaga dirinya dan begitu juga keluarganya. Kesadaran saya hak untuk mendapatkan privasi, yaitu mengemukakan pemikiran adalah hal yang sehat. Yang terakhir yaitu pelanggaran terhadap norma yang menimbulkan rasa bersalah. Sedangkan kolektivisme yaitu orang-orang yang terlahir dalam keluarga besar atau marga, ia berhak untuk melindungi diri keluarganya yang bertukar dalam loyalitas. Yang kedua yaitu kesadaran kamu, harmonisasi yang dijaga. Yang keempat yaitu menekan pada kebersamaan. Yang terakhir menimbulkan atau pelanggaran terhadap norma yang menimbulkan rasa malu, karena mereka harus menjaga nama baik keluarganya juga, tidak dirinya sendiri saja. Materi selanjutnya ada 3 ruang lingkup bahasa yang meliputi isu yang sangat penting. Yang pertama yaitu interaksi interpersonal, yang mana interaksi interpersonal ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kewaspadaan, konteks dalam berbicara dalam kecepatan, konteks, dan pemeriksaan kewaspadaan. Yang ketiga yaitu interpretasi dan penerjemahan. Yang terakhir yaitu pernikahan antar budaya. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dalam materi hari ini yaitu bahasa ini memungkinkan kita untuk menilai sebuah
bertukar pandangan secara abstrak. Yang kedua, bahan merupakan bagian atau dari identitas dalam bahasa tersebut. Dalam memungkinkan orang untuk tergabung dalam kelompok atau individu saja tersendiri. Nah, yang terakhir, dalam berbahasa, seseorang dapat berkomunikasi berdasarkan usia, gender, dan tingkat ekonomi sosial budayanya. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan dalam materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.